Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Jaeng Rana dan saya dari Sukapura Channel. Kita sudah berada di situs Batu Gores, ya, Kota Tasikmalaya, di Kota Tasikmalaya, Gunung Tandala ya. Kampungnya Cianjur Wetan, Kelurahan Gunung Tandala, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Itu tempatnya. Jadi kalau teman-teman yang mau datang ke Gunung Tandala ingin melihat bagaimana situs Batu Gores, ini situs loh, bukan hanya tempat wisata biasa. Situs Batu Gores ya. Ya, dibuka untuk umum ya. Nah, dibuka untuk umum, jadi datang aja ke sini. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan share, komen juga. Oke. Baik, wargi Sukapura dimanapun Anda berada, di sini saya sudah bersama dengan Ujang Danis, pengelola tempat. Pengelola tempat. Nah, pengelola tempat ini Kang Ujang Danis. Biasa dipanggil Ujang Danis. Oke. Ini sehari-hari di sini, Kang? Saya setiap pagi sampai sore di sini. Dari pagi ya, mulai jam 6 sudah datang di sini. Kemari ya. Siap. Jadi ini Akang mengelola ini sudah cukup lama juga ya. Berapa tahun? Ini awalnya di tahun 2019 ya, di bulan haji mulai pembabadan tempat ini. Tadinya untuk lahan pertanian, ya tidak disengaja kami menemukan benda-benda yang unik dan aneh-aneh. Tapi cukup menarik juga ya di sini. Luar biasa. Ya, luar biasa. Berarti tereksplor tanpa sengaja ini? Ya, tidak unsur disengaja, cuman kebetulan sajalah. Kebetulan. Nama Batu Gores sendiri saya namain sendiri karena saya yang meneliti sendiri, memahami, terus mempelajari bahwa apa ini sebenarnya, kok ada tulisan-tulisan yang susah dimengerti. Kok bisa yakin itu sebuah tulisan? Karena di sana ada tulisan yang berbentuk isyarat, serat-serat, burat batu, ada semacam sandi yang sulit untuk dipecahkan. Sulit sekali untuk dipecahkan. Ya, kita pelajari terus. Oke. Warga Sukapura, ternyata ini Kota Tasikmalaya. Ini kota ya, Kang? Kota, ini masuknya kota ya. Kota Tasikmalaya. Jadi luar biasa, di Kota Tasikmalaya ini banyak situs-situs yang memang masih tersembunyi dan ini pun tereksplor, terkubur secara tidak sengaja oleh Kang Denis ya. Itu di tahun 2019 ya, Kang? Ya, 2019. Ya, kami kesini juga pakai motornya Legenda. Jadi membuka cerita Legenda 2. Legenda 2. Ya, sekarang Sogun suka ke gunung motornya ya. Legenda seperti itu. Oke. Jadi seberapa jauh akan meneliti situs? Cukup lama ya. Ya, kita sabar. Dikarenakan apa? Itu emang sandi-sandinya rumit sekali. Sulit sekali untuk dipecahkan. Ya, kami pelajari terus menerus. Ada kode-kode rahasia yang sangat sulit untuk dipecahkan. Di situ ada cap jempol, ada tapak kaki, ada tapak tangan, semacam itulah di sana. Masyarakat sini? Ya, masyarakat sini mendukung juga ya. Warga-warga sini mendukung. Warga banyak yang kemari dari luar daerah sini juga, alhamdulillah banyak berbondong-bondong datang kemari. Jadi Kang Denis teh kesini teh mau buka lahan pertanian tadinya ya, buka lahan pertanian, tapi belum juga ya, waktu itu belum ada hasil yang cukup gitu. Saya naon dulu teh, Kang? Nanam jagung tapi nggak jadi kalau di sini tanahnya. Kenapa saya heran? Tapi kalau dipakai ini taman ya, bunga-bunga subur, bagus, jadi bagus. Ya sudah, ini saya tanami obat-obatan. Jadi untuk siapa saja warga yang membutuhkan obat-obatan herbal alami, silahkan datang kemari ya. Boleh. Boleh, nanti kita bincang-bincang boleh. Herbal dari apa? Banyak sini. Dari sengaja ini ya, sengaja ditanam. Ya, mungkin untuk warga yang mau membutuhkan, saya
ditanam di sini, saya kumpulkan di tempat-tempat yang lain ke sini. Oke. Gitu. Kembali lagi ke situs Kang. Ya. Ini kira-kira menurut Akang sejauh mana meneliti ini? Maksud saya ini tuh situsnya siapa, peninggalannya siapa, di tahun berapa, atau dan lain sebagainya lah. Asal usul situs inilah. Ini sejajaran dengan Majapahit ya. Sejaman Majapahit. Oke ya. Saya buka ya. Ini saya versi saya sendiri dan versi Batu Gores di sini. Ini hasil dari penelitian saya pribadi. Itu adalah Galuh Pakuan Pajajaran yang tenggelam. Kenapa saya bilang begitu? Ada bukti-buktinya di sini. Gitu. Wah. Ini teh Pajajaran. Galuh Pakuan Pajajaran. Muring Kakang. Menurut orang Perancis 500 mil dari Batavia, dari Jakarta. 500 mil yang hilang. Maksudnya kenapa ini orang Perancis bisa tahu ada Pajajaran tenggelam? Kan dulunya jadi di Jawa Barat itu ada negeri yang subur makmur, Loh Cinawi. Ripah loh. Nah ya, masyarakatnya baik, ramah, akhlaknya mulia, ya bagus, subur dengan pertanian, peternakan, pertanian subur. Di bawahnya juga diperkirakan bekas danau, kalau sekarang udah jadi sawah ya. Bilangnya situ Bojong. Di bawah itu dulu tuh ada situ. Ya situ, kalau kata orang Sunda balong besar gitu. Kolam besar ya. Kulah, sanes kulah, non. Semacam danau lah. Oke, jadi ini tuh disinyalir sebagai Galuh Pakuan yang tenggelam. Ya, jadi ini bukan astana ya. Ini saya jelaskan ini bekas istana. Posisi tanah sudah enak. Kata orang Sunda, tanahnya udah mernah. Jadi tanah sudah mernah. Secara geografis ini cocok untuk sebuah istana. Ya, dikarenakan apa? Posisinya ini seperti benteng pertahanan juga. Di mana-mana kalau istana suka di atas. Ya, untuk memantau musuh-musuh. Gitu. Posisinya pasti di atas. Luar biasa wargi Sukapura. Ternyata situs Batu Gores ini menurut Kang Denis ini adalah seperti yang kita dengar tadi, Galuh Pakuan yang tenggelam. Nah, saya juga baru dengar nih Kang Denis, Galuh Pakuan yang tenggelam. Ya. Sementara yang saya pikir Galuh Pakuan itu satu Bogor, 2 di Ciamis, Kawali, ya. Terus di Karangkamulian. Ya. Bisa jelaskan ya. Nah, ini kan itu sesuatu juga yang sama baru. Saudara. Ini juga masih keturunan dari Salakanagara. Keturunan ya, zaman dinasti Han. Ini zaman dinasti Han. Salakanagara ini keturunan dari Salakanagara dengan nama di sini Eyang Prabu Adiwijaya Dikusuma. Adiwijaya Dikusuma dengan patihnya Penembahan Senopati Jayagiri Bahgiri dipanggil di sini. Ada yang bilang Bah Jamrong, Sintung, itu juga Bahgiri. Bahgiri itu ahli dalam bidang bela diri. Abad ke-3, abad ke-4 ya Salakanagara ya. Keturunannya. Ini keturunannya ya. Jadi membuka ya. Kawalu itu keawalan, kawaluyaan, kesehatan. Ya, memang ada mungkin udah seperti itulah mungkin ya. Iya. Saya nggak belajar hasil tirakat atau bagaimana? Enggak juga. Oke. Luar biasa Kang Denis. Ini saya baru lihat tadi pagi di YouTube teman saya Menir Fikri ya. YouTube-nya juga bagus lah, udah banyak subscribe-nya. Nah, ternyata ini ada Batu Gores, terus istri saya bilang di Facebook ada situs Batu Gores. Jadi saya tertarik untuk datang ke sini. Alhamdulillah nih akangnya ada di sini. Kalau ke sini boleh saja ya. Yang datang kemari kaum menengah, kaum mewah, kaum wah. Boleh datang kemari. Oke. Ini ada campur tangan pemerintah kan? Oh, sudah datang kemari ya, alhamdulillah. Baru 1 kali ya datang kemari. Mungkin belum datang lagi ya mungkin.
Apa yang dibicarakan ketika datang pertama? Ya sudah apa? Ya silaturahmi lah, silaturahmi dulu. Jadi karena ini juga baru ditemukan di tahun 2019 ya. Ini pihak pemerintah kapan? Ya, saya lupa lagi ya. Ya beberapa 2022. Ya 2022-an lah gitu. Oh, berarti masih kemarin ya? Ya, masih baru. Jadi yang datang kemari di sini wisata gratis tanpa karcis. Yang intinya ini penemuannya pengobatan kuno gitu. Jadi untuk siapa saja datang kemari gratis tanpa karcis. Sampai ke sananya juga harus gratis tanpa karcis di sini. Harus begitu ya. Terus yang akan dapat dari mengelola ini apa? Ya namanya rezeki kan kita udah diatur lah. Walaupun di sini gratis tanpa karcis. Sebentar, ini tanah milik siapa Kang? Ini milik ini ya, dari ibu saya ini, ibu saya. Milik luar. Punbiang ya, Punbiang. Dari nenek saya itu belinya dulu. Luar biasa wargi Sukapura. Ini tanahnya milik pribadi, bukan milik pemerintah. Bukan. Ini ada sertifikat? Ada. Udah sertifikat? Setiap tahun bayar pajak. Sudah sertifikat? Sertifikat. Luar biasa. Nah, hal-hal kayak gini nih Kang, abdi mah nemean, luar biasa. Jadi Akang secara pribadi mengelola. Oh ya, waktu saya dulu sempat belajar syuting ya, main film tuh di Tambak Sari juga, Kang Dodo juga. Cuman itu tanah, bukan tanah pribadi, itu tanah perhutani. Ya, tapi dibiayai oleh dia kontrak dengan. Tapi ini mah luar biasa, tanah sendiri. Dan ini kebetulan situs Pajajaran, Galuh Pajajaran yang tenggelam. Pajajaran kan dari awal batu pada ngajajar, dari ajaran, pelajaran. Sok di ajaran ku abdi dicolokan ya. Teknik. Oke, seperti itu. Dan ada tulisan di sana, ada user jadi jantung. Ya dulu ya saya belum paham, terus kurang mengerti dengan hal seni Sunda. Saya nggak ngerti dulu. Ya semenjak di sini saya mengerti. Inti nama seni Sunda, budaya Sunda mun teu dimulai ku urang Sunda nya ku sahadi nya abdi pribadi urang Sunda. Seperti gitulah gitu pengintennya. Siap. Oh, berarti Akang mendalami di bidang seni pengobatan. Kalau pengobatan bukan kuno. Seni ya, maaf, kalau pengobatan bukan seni. Jadi itu tulung lah pengobatan di sini. Kami tidak mengungut untuk pengobatan. Seperti itu. Banyak pasien Kang di sini, alhamdulillah ada. Wargi Sukapura di mana wae ayana, urang kawitan deui, urang lajeng kending ngobrol sareng Kang Ujang Denis nya masih dina perkawis situs maya di dieu. Kang Ujang Danis tadi nyebatkeun yen ieu teh bekas istana bukan astana. Sanes kuburan gitu. Sanes. Tapi ieu teh istana. Keraton berarti kan? Kerajaan. Nah, kunaon ieu anu membuat Kang Ujang yakin menurut versi Kang Ujang ieu teh sebuah istana? Alasannya ya, hasil penelitian abdi nyaliranya itu ada simbol kera, kepala kera suka ditonton, jadi bekas keraton. Kera, kepala kera, monyet kepala kera, gitu. Kera suka ditonton, dilihat, jadi keraton, bekas keraton. Kunaon abi nyimpulkeun bekas istana, dia kan seueur pernak-pernik hiasan, tapi tina batu salah kadarna hiasan-hiasanana. Bangunan atas daya nya kemungkinan pakai kayu lapuk hancur, nggak tersisa cuman batu-batuan gitu. Tersisana buktina gitu. Karena eka pungkur makan salah kadarna atuh nya suhunana panginten luhurna ge tina biasa tina inyuk, biasa tina eurih gitu kan. Yang disebut perkembangan zaman tak can modern gitu kan. Kabaheulaan kabuhunan lah gitu namina ge buku. Jadi bangunan zaman dulu keraton pun dari kayu, panggung lah. Ayeuna pan mentereng
Iya, pakai tembok lah. tembokan gedung, tekan gedong. Jadi tidak berupa candi ya, dari batu yang diukir, ditatah, di Pernak-pernik hiasan. jadi pernak-pernik hiasan. Jadi lambang-lambang. Bentuknya apa saja tuh yang sudah di Naga, ada singa, ada kerbau, ada buaya, ada kepala gajah. Kebanyakan binatang ya, jenis-jenis Satwa. binatang. Satwa. Jadi kan itu melambangkan kemakmuran, makmur subur. banyak kehidupan. Ya.